Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jenris Labage. Saya dari Prodi Matematika, Fakultas Ilmu Alam dan Teknologi Rekayasa, Universitas Halmahera. Baik, saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan, yaitu materi lanjutan dari metode simplex dan metode Big M, yaitu metode dua fase. Untuk itu langsung saja kita ke pembahasan materinya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus mengetahui metode dua fase digunakan untuk apa. Nah, jadi metode dua fase digunakan jika variabel basis awal terdiri dari variabel buatan. Disebut sebagai metode dua fase karena proses optimasi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan proses optimasi variabel buatan, sedangkan proses optimasi variabel keputusan dilakukan pada tahap kedua, karena variabel buatan sebenarnya tidak ada, hanya ada di atas kertas. Maka tahap pertama dilakukan untuk memaksa variabel buatan bernilai 0. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Untuk lebih jelasnya, yaitu di sini ada contoh soal, yaitu meminimumkan dari fungsi tujuan z sama dengan 4x1 ditambah x2. Sedangkan fungsi kendalanya yaitu 3x1 ditambah x2 sama dengan 3. Fungsi kendala yang kedua yaitu 4x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 6. Dan fungsi kendala yang ketiga yaitu x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 4. x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Maka terlebih dahulu untuk mengerjakan soal ini kita ubah bentuknya ke dalam bentuk baku. Nah, yaitu dengan cara kita ubah, yaitu yang pertama dari fungsi kendalanya. Fungsi tujuannya itu kita belum mengubahnya ya, karena itu nanti akan dibahas di fase kedua. Oke, kita langsung saja lanjut ke fungsi kendalanya. Jadi fungsi yang kendala yang pertama yaitu 3x1 ditambah x2 ditambah a. Kenapa ditambah a1? Ya karena di sini tandanya sama dengan. Nah, jika tandanya sama dengan, maka kita tambahkan satu variabel artifisial ya, atau variabel buatan. Di sini ada keterangannya. Jadi a1 ini adalah variabel artifisial, oke? Ya, dan karena di sini tandanya sama dengan. Oke, kita lanjut ke yang fungsi kendala yang kedua yaitu 4x1 ditambah 3x2 kurang s1 ditambah a2. Nah, kenapa dikurang s1 ditambah a2? Karena di sini kembali lagi ke atas, karena di sini tandanya yaitu lebih dari sama dengan. Nah, untuk mengubah menjadi sama dengan, maka kita perlu menambahkan satu variabel surplus di sini. Ini ada variabel surplus. Jadi di sini ini kita kurangi dengan satu variabel surplus dan kita tambahkan dengan satu variabel artifisial. Oke. Maka di sini hasilnya sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke fungsi kendala yang ketiga yaitu x1 ditambah 2x2 ditambah s2. Kenapa ditambah s2? Ya, karena ini ditambah s2 artinya ditambah variabel slack. Kenapa ditambah variabel slack? Karena di atas ini tandanya yaitu kurang dari sama dengan. Jika tandanya kurang dari sama dengan, kita ubah menjadi sama dengan, maka kita tambahkan satu variabel slack. Oke, jadi begitu ya. Jika tandanya sama dengan, kita tambahkan satu variabel
artifisial, dan jika tandanya lebih dari sama dengan, kita tambahkan kita kurangkan dengan satu variabel surplus dan kita tambahkan dengan satu variabel artifisial. Dan jika tandanya kurang dari sama dengan, maka kita tambahkan satu variabel slack. Oke, kita lanjut. Penyelesaian menggunakan metode dua fase atau dua tahap, yaitu dilakukan dengan dua tahap ya. Jadi kita masuk ke tahap yang pertama atau fase 1, meminimalkan dari variabel buatan, yaitu variabel artifisial, yaitu dimana A sama dengan A1 ditambah A2 dengan kendala 3x1 ditambah x2 ditambah A1 sama dengan 3. Yang kedua, fungsi kendala yang kedua yaitu 4x1 ditambah 3x2 dikurang S1 ditambah A2 sama dengan 6. Fungsi kendala yang ketiga yaitu x1 ditambah 2x2 ditambah S2 atau slack atau variabel slack sama dengan 4. x1, x2, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Dari kendala tersebut diperoleh A sama dengan A1 ditambah A2, di mana A1 sama dengan 3 kurang 3 dikurang 3x1 dikurang x2. Dari mana dapat ini? Ini dia didapat dari yang di atas ini. Di sini kan ada 3x1 ditambah x2 ditambah A1 sama dengan 3. Nah, kita ubah bentuknya. Kita pindahkan A1 ke depan, maka akan jadi seperti ini, yaitu A1 sama dengan 3 yang di belakang ini kita pindahkan ke depan, jadi 3 dikurang, karena kita pindahkan maka tandanya berubah menjadi kurang. 3 kurang 3x1 dikurang, ini kan dipindahkan jadi tandanya berubah ya, kurang x2, ini x2 maka ini hasilnya. Sekarang A2 itu sama dengan 6 kurang 4x1, itu kan didapat dari sini. Nah, 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 ditambah S1. Yang ini ya, kita ubah bentuknya maka jadi seperti ini. Maka kita jumlahkan. Maka A sama dengan 3 ditambah 6, maka hasilnya 9, kurang diturunkan 3 ditambah 4 sama dengan 7, x1 turun, kurang juga turun. Ini kan 1 ya, tidak satunya tidak pernah ditulis, maka 1 ditambah 3 sama dengan 4x2, x2 nya turunkan, ditambah S1, maka hasilnya yaitu A sama dengan 9 dikurang 7x1 kurang 4x2 ditambah S1. Oke, sekarang kita ubah bentuknya, yaitu A yang tadinya tanda sama dengan ini, kita A nya kita pindahkan, maka tanda sama dengan juga kita pindahkan, maka A ditambah 7 kurang 7 kita pindahkan maka menjadi tambah 7x1 ditambah ini ya, kurang ini dipindahkan maka jadi ditambah 4x2 dikurang S1. Ini kan tambah S1, maka jadinya dikurang S1 sama dengan 9, ini kita pindahkan 9. Oke, jadi hasilnya seperti ini setelah kita ubah. Sekarang kita masukkan ke dalam tabel simplex ya, tabel simplex yaitu tabel 1. Di sini ada FB ini artinya variabel buatan, karena yang di sini kan kita cari meminimalkan variabel buatan ya, ini variabel ini. Nah, maka kita minimalkan dulu ini untuk variabel buatannya, yaitu A1, A2, S2, dan A.
A ini tuh yang ini ya. Yang ini. Oke. Kita masukkan untuk nilai-nilainya yaitu A1 3x1 maka 3 ya ini x1 3x1 dan 1 x2 nya 1 ya x2 nya 1 E1 nya kosong ya A1 itu 1 A2 nya tidak ada karena ini A1 tidak ada kosong. Untuk S2 juga tidak ada kosong. Nilai kanannya 3. Nah sekarang kita masukkan yang kedua yaitu A2. A2 itu kan 4 itu 4x1 maka 4 nya kita taruh di x1 A2 ya 4x1 terus 3x2 dikurang S1 A1 nya tidak ada A2 nya 1 karena ada A2 nya S2 nya 0 nilai kanan 6. Kita masukkan nilai S2 nya kan yang ini ya yang ini S2 nya maka X1 X1 jadi di S2 ini kita taruh 1 di X1 2x2 kita taruh 2 di x2 S2 nya S1 nya tidak ada 0 S2 nya 1 untuk A nya tidak ada ya jadi kita taruh saja 0 0 dan nilai kanan yaitu 4. Untuk A yaitu yang ini 7x1 4x2 1S1 minus 1 maksudnya minus 1 0 karena A1 nya tidak ada A2 juga tidak ada maka 0 S2 juga tidak ada maka 0 dan nilai kanannya yaitu 9. Maka didapat tabel seperti ini. Sekarang kita tentukan untuk kolom kunci, baris kunci dan angka kunci untuk mencari nilai selanjutnya. Maka kita tentukan nilai dari kolom kunci dulu. Nah, nilai dari kolom kunci yaitu angka positif terbesar yang ada di sini. Dari yang ada di X1, X2, S1. Jadi kita cari yang mana yang paling besar dan di sini yang paling besar yaitu 7 yang berada di A ya. Jadi dia berada di X1 yaitu jadi nilai untuk kolom kunci yaitu X1 yaitu 7 ini. Nah, dan sekarang kita cari untuk baris kunci. Baris kunci adalah angka rasio terkecil. Nah, jadi kita cari untuk rasionya dan cara untuk mencari rasio yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Nah, untuk mencari rasio yaitu nilai kanan dibagi kolom kunci. Nah, jadi nilai kanannya yang pertama di A1 yaitu 3 dibagi 3 yaitu 1. Terus 6 dibagi 4 6 bagi 4 yaitu 1,5. 4 dibagi 1 yaitu 4 dan di sini tidak usah ya. Maka kita dapat untuk baris kunci yaitu 1 ya. Karena ini 1,5 ini 4. Nilai rasio terkecil. Oke, jadi rasio yang paling kecil yaitu 1, maka inilah baris kunci. Nah, sekarang kita cari angka kunci. Nah, angka kunci adalah angka antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi karena ini kolom kunci, ini baris kunci dan yang ini dinamakan angka kunci. Nah, oke, sekarang kita telah menemukan angka kunci. Oke, sekarang kita masuk ke tabel yang kedua yaitu mencari baris baru ya. Untuk mencari baris baru yaitu yang pertama tadi kan di sini yaitu A1 dan kita ubah menjadi X1. Nah, untuk mencari nilai X1 ini kita bagikan dari tabel yang pertama tadi yaitu tabel ini dimana kita bagikan baris ini kita bagikan dengan kolom kunci. Nah, jadi hasilnya yaitu 3 dibagi 3 yaitu 1.
1 dibagi 3 yaitu 1/3. 0 dibagi 3 yaitu 0. 0 dibagi 3 yaitu 0. 1 dibagi 3 yaitu 1/3. 0 dibagi 3 yaitu 0. Dan di sini 0 dibagi 3 yaitu 0. Untuk nilai kanan yaitu 3 dibagi 3 yaitu maka hasilnya 1. Kita bagikan untuk yang baris pertama ya. Cara mencari yang kedua yaitu dimana kita masukkan rumus baris, yaitu mana baris 2. Kenapa ini baris 2 ya? Karena di sini ya baris ini terletak di yang kedua. 1 2. Maka kita sebut saja ini baris kedua, ini baris 3, dan ini baris keempat. Oke, jadi rumusnya yaitu baris kedua dikurang 4. 4 ini dapat dari mana? 4 ini dapat dari sini. Nah, 4 ini kan terdapat di baris kedua, maka B2 dikurang 4/3. 3 ini adalah angka kunci. Jadi 4 baris kedua dikurang 4 dibagi 3. Atau bisa saya dibilang baris kedua dikurang 4/3 kali B1 atau baris 1. Maka kita dapat untuk hasilnya yaitu A2 sama dengan 0. A2 itu X1 nya 0, A2 itu X2 nya 5/3, S1 nya minus 1, A1 yaitu 4 min 4/3, A2 1, S2 0, nilai kanannya 2, dan rasionya yaitu 2/5/3. 2 bagi 5/3, maka sama dengan 6/5. Oke, sama juga kita cari untuk yang kedua juga seperti itu ya. Ini baris ketiga dikurang 1/3. 1/3 itu dapat dari mana? 1/3 itu dapat dari sini, karena di sini untuk kolom kunci yang pertama yaitu 1. Maka kita bagikan baris ketiga ini, kita bagikan dengan 1/3. Maka hasilnya akan dapat seperti ini. S2 yaitu 0, X1 nya 0, X2 nya 5/3, 0 minus 1/3, A2 nya 0, S2 nya 1, nilai kanan 3, dan untuk rasionya 3 bagi 5/3 sama dengan 9/5. Oke. Nah, apakah tabel kedua sudah optimal? Apakah di sini sudah optimal? Nah, dikatakan optimal jika nilai kanan dari variabel A, ini ya, nilai kanan dari variabel A adalah 0. Tahu habis ya, 0. Maka karena di sini bukan 0, maka tabel kedua dikatakan belum optimal. Karena nilai kanan dari variabel A masih angka 2. Untuk itu kita lanjutkan ke tabel yang ketiga. Oke, ini untuk tabel ketiganya. Nah, pertama-tama di tabel kedua kita tentukan dulu yang mana kolom kunci dan yang mana baris kunci. Nah, untuk kolom kunci kan yang kita ketahui yaitu nilai positif terbesar ya. Nah, maka kita dapat yang ini ya, berada di X2. Nilai positif terbesar berada di X2. Oke, ini 5/3. Ini kan nilai positif terbesarnya. Jadi ini dinamakan kolom kunci, berada di X2. Dan untuk baris kunci berada di A2. Yang pertama kan di X1, yang pertama kan di A1, yang sekarang berada di A2. Nah, ini. Jadi untuk angka kunci yaitu 5/3. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke tabel yang ketiga, yaitu dimana kita mengubah ini ya,
baris kunci yang lama, kita mencari baris kunci barunya menjadi X2 ya, karena di sini A2, ini untuk baris yang lama. Kita cari baris kunci baru, maka untuk mencari baris kunci baru yaitu baris kunci lama dibagi angka kunci. Nah, itu 0 dibagi 5/3 hasilnya 0. 5/3 dibagi 5/3 yaitu 1. Minus 1 dibagi 5/3 yaitu minus 3/5. Sekarang minus 4/3 dibagi 5/3 yaitu hasilnya minus 4/5. A2-nya yaitu 1 bagi 5/3, maka hasilnya yaitu 3/5. S atau select ya variabel S2 yaitu 0 dan seterusnya. Maka kita dapat hasil yaitu seperti ini. Nah, sekarang kita lihat apakah tabel ketiga sudah optimal atau tidak. Karena A sama dengan 0 yaitu ini, nilai kanannya sudah 0, maka ini untuk tabel ketiga dikatakan optimal. Fase 1 menghasilkan solusi basis optimal, yaitu yang mendapat hasil yaitu X1 sama dengan 3/5, X2 hasilnya yaitu 6/5, S2 yaitu 1. Pada tahap ini variabel buatan telah mencapai tujuan, dan selanjutnya untuk variabel buatan ini kita hilangkan karena telah mencapai tujuannya untuk mendapatkan nilai variabel buatan yaitu 0. Oke, sekarang kita lanjut ke fase yang kedua. Nah, setelah menghapus kolom variabel buatan, maksudnya variabel A yang tadi kita hapus, masalah asli menjadi minimumkan Z atau fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan dari Z sama dengan 4x1 ditambah x2 dengan kendala x1 ditambah 1/5 S1. 1/5 S1 ini dapat dari mana? Nah, 1/5 S1 ini dapat dari tabel ketiga yang tadi, yaitu dimana S1-nya yaitu 1/5, maka kita masukkan X1 ditambah 1/5 S1. Nah, maka jadinya seperti ini, yaitu X1 ditambah 1/5 S1 sama dengan 3/5. Nah, begitu juga dengan X2 dikurang 3/5 S1. Nah, 3/5 S1 itu dapat dari tabel ketiga yang tadi, yang hasil dari tabel ini kan optimal, maka kita menggunakan yang ada di sini yaitu S1 sama dengan minus 3/5 S1 ya. Maka hasilnya yaitu 2x2 dikurang 3/5 S1 sama dengan 6/5. S1 ditambah S2 sama dengan 1. Nah, kita ubah bentuknya menjadi X1 sama dengan 3/5 dikurang 1/5 atau 1/5 kurang minus 1/5 S1. Nah, dan X2 juga kita ubah, X2 sama dengan 6/5 ditambah 3/5 S1. X1, X2, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan fungsi kendala 1 dan fungsi kendala kedua ke fungsi tujuan. Nah, didapat kita masukkan ini fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 4x1 ditambah x2, di mana kita ubah menjadi, kita masukkan yang ini ke dalam sini, yang ini maksudnya yang telah kita ubah, yaitu sama dengan 4. Nah, x1 nya yaitu 3/5 x1 kan, x1 sama dengan 3/5 dikurang
1/5 S1 dikurang 1/5 S1 ditambah X2 nya mana? X2 nya 6/5 ditambah 3/5 S1. Nah, maka seperti ini jadinya, dan kita kalikan ini ya, sama dengan 12/5. 4 dikali 3 12, 4 dikali 1 4. Maka hasilnya yaitu 12/5 dikurang 4/5 S1 ditambah 6/5 ditambah 3/5 S1 sama dengan 18/5 kurang 1/5 S1, atau sama dengan Z ditambah 1/5 S1 sama dengan 18/5. Kita ubah bentuknya menjadi ini ya. Nah, oke. Setelah kita ubah, kita masukkan dalam bentuk tabel. Kita masukkan ke dalam bentuk tabel, yaitu tabel fase kedua. Nah, kita masukkan untuk nilai-nilai yang ada tadi, yaitu X1-nya berapa? X1-nya 1, X2-nya 0, S1-nya berapa? S1-nya yaitu 1/5. 1/5 kan? 1/5. S2-nya mana? S2-nya 0. Nilai kanannya yaitu 3/5. Nilai kanan dari X1. Nah, ini nih. Nilai kanan dari X1. Maaf, salah yang ini ya. Nilai kanan dari X1. Oke. Sekarang kita masukkan untuk nilai-nilai yang ada ini. Maka hasilnya di tabel seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah kita masukkan, kita tentukan lagi. Kita tentukan lagi nilai untuk kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini kolom kunci dan baris kunci terletak di S2. Dan angka kunci yaitu 1. Nah, oke, sekarang kita mencari karena di sini untuk dikatakan optimal dari tabel ini jika nilai dari Z atau fungsi tujuannya sudah terdapat negatif atau ya sudah terdapat negatif, karena yang kita cari yaitu minimum. Oke. Nah, karena di sini belum ada negatif, maka kita harus mencarinya lagi untuk sampai dapat hasil mengoptimalkannya. Nah, oke. Kita lanjut, yaitu untuk karena soalnya meminimasi, maka tabel tersebut belum optimal. Nah, dengan kolom kuncinya yaitu kolom S1. Nah, yang tadi kan kolom kuncinya ada di S1 ya. Maksudnya S2 ya kan? Di yang pertama itu S2. Nah, sekarang kita cari nilai dari S baru yaitu S1, yaitu dengan cara kita bagikan dengan 1 ya. Kita bagikan sehingga dapat yaitu 0 bagi 1 ya 0, 0 bagi 1 0, 1 bagi 1 ya 1. Ya, di sini juga 1 bagi 1 ya 1, karena nilai kanannya, nilai angka kuncinya kan 1. Jadi kita bagikan semua dengan angka kunci, maka hasilnya seperti ini. Dan di sini telah menjadi negatif, yaitu min 1/5. Maka tabel tersebut sudah optimal. Solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 2/5. Itu untuk X1 yaitu nilai kanannya 2/5, dan X2 yaitu 9/5, S1 sama dengan 1, dan Z sama dengan 17/5. Sekian untuk pembahasan. Jika ada yang tidak dimengerti, saya mohon maaf, dan lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat siang.